kita saat ini kedatangan Daujang kembali ya Daujang. Iya. Sehat Daujang? Alhamdulillah berkat doa masyarakat Kedua TV dan berkat doa kita juga alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah juga kita kedatangan lagi Toongku Maling Cahayo pada saat ini. Kita akan menagih janji Toongku untuk kita pertanyakan kenapa adanya makan-makan di acara atau di rumah duka tersebut. Assalamualaikum Toongku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Toongku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana juga dengan Daujang dan Kiki? Alhamdulillah ku. Alhamdulillah sehat. Jadi gini ku tadi Kiki mungkin udah membuka sedikit tentang yang terbengkalai sewaktu itu ku masalah makan-makan di rumah duka. Benar. Sedangkan di rumah duka orang lagi berduka. Benar. Kita sibukkan pula untuk mengurus kita makan-makan. Sudah jatuh tertimpa tangga Ya. pula. Apakah itu diperbolehkan, Bu? Terima kasih Daujang, Dauni Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang kemarin kita telah mengucapkan insya Allah karena ada yang masih terbengkalai, yaitu tentang makan dan minum di rumahnya orang meninggal. Ya, di rumah duka. Nah, dan masyarakat di timur ini, timur dunia ini, apakah dia orang Melayu, apakah dia masih orang itu Mongoloid, apakah dia itu, pokoknya orang-orang timur inilah masih menghargai sebelum masuk Islam sendiri pun. Ini sebelum masuk Islam ya. Apalagi di Minangkabau ini. Apabila tamu datang ke rumah kita, jika dia datang, naik, dibukakan pintu. Jika mau dia duduk, digentangkan tikar. Jika dia haus, dikasih air. Jika dia lapar, kita kasih makan. Itu udah adat ketimuran. Apalagi kita di Minangkabau ini. Nah, kemudian tentang itu, apa juga boleh bagi orang yang telah meninggal, kemudian makan-makan, minum segala macam di sana. Kan itu pertanyaannya. Iya. Terima kasih juga Uni Kiki sama Pak Ujang, para pemirsa dimanapun Anda berada. Begini ya, memang sewaktu Rasulullah masih hidup, di situ datanglah Abdullah bin Ja'far. Berkata Abdullah bin Ja'far, kata beliau telah datang mengkabarkan kematian Ja'far. Ja'a na'yu Ja'far hina qutila, sewaktu dia terbunuh. Kemudian Rasulullah mengucapkan kepada sahabat yang ada di sekitarnya, bikinkan makanan. Makanan 2 kali. Yusna'un ta'aman. Qad atahum amrun yasguluhum. Mereka sibuk. Sibuk kenapa? Sibuk karena memikirkan perpisahan. 1. Sibuk mencari siapa yang menggali kubur. Sibuk siapa yang menyiapkan kapan. Siapa yang akan memandikan. Dan ini yang menyibukkan. Lantas Rasulullah menyuruh untuk mengasih makanan para ahli mayat tadi. Kenapa? Mereka tidak sempat untuk makan. Berarti ditambah sibuk lagi tuh rumah itu, Bu. Ditambah kemudian lantas ada orang sebagian sekarang menyibukkan tuan rumah lagi. Nah, sudah sibuk, udah kena kematian, datang lagi untuk menyiapkan makanan-makanan. Kan seperti itu. Ya seharusnya bagaimana? Dikasih dia makan karena dia sibuk. Nah, bagi kita sekarang bagaimana?
Dan aturan-aturan itu, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh semua orang sekampung bawa makanan ke situ semuanya, kira-kira apa yang terjadi di rumah itu? Makan bukan bertimbunan nasi dan makan. Lantas siapa yang akan makan? Siapa yang makan? Padahal limayannya 1, 2, 3, atau 4, atau 5 sekeluarga. Lantas orang kampung buat nasi atau buat makanan seluruhnya. Enggak juga. Tetapi yang diperlukan 1 orang, 2 orang saja itu telah memadai. Apakah Rasulullah melarang makan di sana? Enggak juga. Kasih makanan, ya udah, tapi kamu jangan makan di sana. Enggak juga. Mengasih makanan, tapi enggak ada dia melarang makan di situ. Nah, di kampung kita ini, orang kalau sudah meninggal, nggak ada orang yang pergi makan ke sana di hari meninggalnya. Nggak ada. Orang paling bawa duit, ada buat beras, ada. Dan orang kampungnya sesuku sama dia akan memasak di situ. Untuk siapa? Untuk ahli mayat tadi itu. Orang lain nggak ada yang makan. Siapa yang memilah makan? Siapa orang yang pergi makan sewaktu dia itu? Waktu hari itu. Setelah dia berkubur juga nggak ada orang yang makan di sana. Kecuali keluarga mayat tadi. Dan mungkin orang yang memasakkan untuk keluarga tadi sambil menghibur keluarga tadi. Makan bersama dia. 1, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Nggak ada orang yang makan nasi di situ. Palingan tadi yang dikasih makan orang yang gali kuburan atau orang yang bekerja ya? Oh, orang bekerja juga saya semata. Bukan orang yang tiap orang yang datang ke situ, bukan orang itu yang dikasih makan semua. Bukan, nggak ada itu. Tetapi gini ya, ada, karena saya suka menanya-nanya di kampung-kampung orang lain, ada satu tempat yang saya jumpai. Pada hari pertama itu, wah, masyarakat itu sibuk memasak nasi, bahkan menyembelih kambing. Lantas saya heran, saya tanya sama dia, kok gini? Bolehkah secara agama seperti ini Pak? Ada salah seorang orang situ. Dia menjawab, jawabannya ini kadang-kadang ya masuk juga. Dahulu sahabat Rasulullah katanya, namanya Husain bin Ali. Dia dijuluki dengan sahabat malaikat. Dia Islam di tahun ke-7 Hijriah sama Abu Hurairah. Dialah yang merebut kota Basra. Langsung dia menjadi gubernur sewaktu Umar bin Khattab menjadi khalifah sewaktu itu. Beliau ini, Husain bin Ali ini, sakitnya selama 30 tahun. Sakitnya sakit wasir. Tetapi dia sewaktu di akhir hayatnya beliau ini berpesan kepada orang yang hadir, seandainya saya meninggal kelak, setelah saya ditanamkan, kalian sembelih kambing, kalian makan bersama. Loh, kok gitu sahabat Rasulullah? Iya, saya ini kan orang mukmin. Orang mukmin ini masuk surga. Kalau saya masuk surga, senang nggak kalian? Senang lah jawab. Senang, maka bersenang pula lah kalian. Nah, itulah jawab orang itu. Saya pun nggak bisa menjawabnya juga seperti itu. Nah, sewaktu Umar bin Khattab sendiri pun bertanya kepada Usair. Datang Usair kepada beliau, adakah engkau meratap atau no? Tidak. Adakah orang-orang berkumpul di sana lantas memasak makanan? Iya, katanya. Itu termasuk meratapi. Orang makan-makan di sana itu. Iya, betul itu. Karena orang kematian sewaktu itu tuh, kemudian orang masak-masak di situ rame-rame, makan bersama-sama. Orang sudah jatuh ditimpa jenjang lagi. Itu memang sebuah kekeliruan. Nah, inilah yang kita lihat fenomena yang ada. Lantas seperti yang tadi itu, kalau orang Minang ini, orang Melayu, orang Timur ini, kalau tamu itu udah naik ke rumah kita itu dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Jika Anda orang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Terkecuali waktu dia meninggal.
Orang meninggal nggak perlu memuliakan tamu dengan mengasih makan. Nggak ada itu. Tamu di bagaimanapun susah hidup tetap dimuliakan. Begitulah ciri-ciri orang Minang ini, meletakkan rengkiang di depan rumah. Siapapun, kapanpun, asal naik tetap akan dimuliakan. Begitu hebatnya Minangkabau. Nah, nggak ada orang yang makan-makan di hari itu. Dan itu adalah sebuah kekeliruan. Nah, kan udah menjadi mayat dia itu benar. Kan telah ditanamkan dia itu, sementara orang yang ramai-ramai sewaktu Umar bin Khattab itu kan ramai-ramai. Benar. Setelah menanami, berarti di hari itu. Kalau enggak hari itu, 2 hari, 3 hari, setahun, 20 tahun, atau 1000 tahun. Kapan ini? Jelas di hari penanaman itu. Yang dilarang makan-makan itu. Oke lah Bu, kalau soal itu. Tapi kalau pas 7 hari meninggal dikasih makan sama yang berduka tadi, dikasih minum, apakah itu boleh juga? Daujang. Gini ya, kalau kita di Melayu ini, apalagi Melayu Minangkabau ini, jika ingin bertamu ke rumah seseorang, dan ini udah anjuran dari dulu-dulunya, jika mau bertamu ke rumah orang, jangan sekali-kali lapar, makan dulu di rumah sendiri. Minum dulu di rumah sendiri. Ke sana kita bukan pergi makan. Wah, saya laparkan dulu perut saya, ntar makan di rumah orang yang mau 7 hari. Nggak ada, nggak boleh itu. Kita dalam keadaan kenyang pergi ke rumah orang untuk bertamu. Tapi tuan rumah udah menyiapkan. Nah itulah baiknya tuan rumah. Orang tuan rumah ini memuliakan tamu itu seperti itu. Ia dimintanya kita supaya makan. Nah kalau kita udah kenyang, iya kita makan sedikit, paling-paling di ujung jari. Nah inilah salah persepsinya, jangan dianggap pergi makan ke sana. Ya, sedangkan tuan rumah udah menyiapkan, lantasan nggak kita makan. Ya. Kan jadi serba salah aku tuh kan. Benar. Orang tuan rumah namanya basah. Kemudian orang yang datang namanya basi. Artinya dia berbasa basi antara kedua belah pihak ini. Basah itu berjenjang naik, basi itu berjenjang turun. Orang yang mau suruh makan kita jangan, ya saya lapar, nggak boleh di Minang, nggak boleh itu. Ya dimakan juga paling-paling di ujung jari sedikit. Tanda kita menghargai orang itu, bukan untuk mengenyangkan perut. Jadi seharusnya kita mau pergi, tujuan kita pergi berdoa, makan dulu di rumah ya. Makan dulu, minum dulu. Ya kira-kira tentang makan dan minum di perkara masalah mayat ini, ahli mayat ini, kira-kira seperti itu. Mungkin kekurangan kita masih banyak. Yang mungkin nanti perlu tambah-tambahan daripada yang ahli-ahli lainnya. Gimana Daujang? Sangat memuaskan lah jawaban aku tadi Kak Kiki. Gimana kalau seandainya nanti ada lagi yang mau kita tanyakan, kita nanti akan undang lagi ya Kak Kiki ya? Boleh. Terima kasih Tuanku atas jawabannya Tuanku. Sehat selalu Tuanku. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu ya Tuanku. Baiklah, kita tutup acara kita pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.